ini tipenya ada dua tadi ya. Ya, jadi yang pertama, kalau hubungannya itu perusahaan ini apa? Ayah, anak, punya cucu. Ya, jadi parent, subsidiary ya. Ya, si anak A ya, si anak A kemudian dia memiliki kepemilikan saham juga di anak B. Ya. Dan ya, kuncinya di sini apa? Bahwa kepemilikannya itu ya, kepemilikannya si parents ke subsidiary itu di atas 50% ya. Kemudian kepemilikannya si anak ke subsidiary B itu juga di atas 50%. Jadi ini kan konsolidasi, ini konsolidasi juga gitu ya. Tapi ini si siapa si holdingnya ini adalah si parentsnya ya. Nah, nanti si parentsnya ini yang akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ini sudah termasuk si anak dan cucu, ya. Di parent, ya, kalau di contoh ini ya, si parentsnya dia memiliki 80% kepemilikan saham ya atas si A ya, subsidiary A si anak, dan melalui A ya, dan melalui si A, si parentsnya ini juga memiliki sahamnya B ya. Jadi melalui A ya, karena dia memiliki apa? Karena dia memiliki sahamnya A dan si A memiliki sahamnya B ya, otomatis ya si parentsnya ini juga ikut memiliki sahamnya si B. Nah, ini yang disebut kepemilikan tidak langsung ya. Jadi kalau yang di diagram ini, yang diagram sebelah kiri ya, si parents memiliki 80% kepemilikan atas A, dan melalui A dia juga memiliki 56% kepemilikan atas B. 56% dari mana? Ya, ini kepemilikannya parents ke anak kan 80%. Kepemilikannya anak ke cucu ini 70%. Jadi kalau kepemilikannya si parents ke B berarti 80% dikalikan 70% ya 56%. Nah, ini yang bentuk yang pertama ya, yang hubungannya father, son, grandson, bapak, anak, cucu. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk yang kedua ini yang afiliasi terkoneksi, ya, connecting affiliates, ya, afiliasi terkoneksi. Ini tadi yang saya bilang muter gitu ya, agak muter ya, bentuknya kan flow gini. Di sini kalau yang connecting affiliates ya afiliasi terkoneksi ya, si parents dia punya kepemilikan di anak ya, punya kepemilikan di anak. Si anaknya punya kepemilikan di cucu ya. Dan si parentsnya ini dia punya juga ya, punya juga kepemilikan di cucu. Ya, jadi dia parentsnya ini punya dua kepemilikan ya, di anak dan di cucu ya. Kemudian si anaknya ini ya juga punya kepemilikan di cucunya. Ya, jadi ini kan ini kalau di net kan berapa ya? Nah, di Indonesia itu banyak yang hubungannya seperti ini ya. Banyak yang hubungannya father, son, grandson maupun yang connecting affiliates. Ini banyak nih yang hubungannya seperti ini. Nah, nanti kalian coba lihat di laporan keuangan BEI gitu ya, di salah satu perusahaan, terutama perusahaan yang multinasional ya, itu nanti bisa tahu tuh kalian tuh. Ini di perusahaan ini ya, perusahaan A dimiliki oleh siapa saja. Oh, nanti kalian masuk tuh ke laporan keuangannya si perusahaan yang memiliki. Bisa jadi dia dimiliki juga ya, sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain juga. Nah, seperti itu ya. Ini yang prakteknya itu mah justru yang banyak itu yang seperti ini ya bentuknya ya. Untuk yang perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah listing ya di BEI. Nah, kalau yang connecting affiliates ya di sini si parentsnya dia memiliki 80% kepemilikan atas A, kemudian dia juga memiliki 20% kepemilikan atas B, dan melalui A ya, melalui A dia punya tambahan kepemilikan ya atas B ya sebesar 80% kalikan 40% ya sebesar 32%. Nah, sehingga kepemilikan si parents atas B itu adalah 20% ditambah 32%. Ya. Nah, ini yang bentuknya connecting affiliates.
Kita tadi fokus yang menggunakan yang equity method ya. Jadi kita selesaikan dulu nih, kita pahamkan dulu yang equity method ya. Untuk yang cost method itu pengayaan ya. Jadi kalau kalian maksudnya yang ini sudah selesai gitu, yang ini sudah selesai, sudah clear, silahkan belajar untuk yang bentuknya apa untuk yang metodenya metode cost ya. Untuk yang misalkan di sini tadi si anak ya, si anak untuk penggunaan metode ekuitas ya, untuk yang bentuknya itu dulu ya, yang father, son, grandson, yang bapak, anak, cucu ya, yang bapak, anak, cucu. Nah, di sini si anaknya dia menerapkan metode ekuitas ya. Kemudian si bapaknya dia juga menerapkan metode ekuitas ya. Untuk controlling interest-nya ya, untuk controlling interest-nya nanti untuk yang consolidated net income-nya ya. Ini yang nanti disusun ya oleh si parents ya, oleh si bapak ya. Nah, itu yang pertama nanti untuk kepemilikan ya, kepemilikan untuk yang direct holding ya, jadi kepemilikan langsung yang ini tadi ya, si parents atas subsidiary. Kemudian untuk yang indirect holdingnya itu yang kepemilikan atas cucu ya. Jadi yang disebut indirect holding itu ini ya, kepemilikan parent terhadap cucu. Ini yang indirect holding. Ya. Nah, indirect holding ini salah satu cara apa ya? Cara memperkaya diri secara tidak langsung gitu ya. Jadi kalau mau kaya secara tidak langsung cari aja apa atau investasi saja ke perusahaan yang anaknya banyak gitu ya. Nah, itu kan wah ya, jadi kita juga sebagai misalkan yang investornya si perusahaan anak itu jadi ikut ya, jadi kayak ikut memiliki gitu kan ya. Nah, itu cara memperkaya diri secara tidak langsung, indirect holding. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya, contoh kasusnya nih. Misalkan di sini ya, si Pop ini si parents-nya ya. Nah, dia pada tanggal 1 Januari 2016 dia mengakuisisi 80% kepemilikannya atas si anak ya. Kemudian di tahun berikutnya ya, di tanggal 1 Januari 2017 si anak ini dia mengakuisisi 70% kepemilikan atas cucu, atas si Toy ya. Jadi PST ya. Bapak anak cucu ya. Jadi si P memiliki 80%-nya S memiliki 70% sahamnya T. Kemudian di sini disajikan untuk pendapatan secara terpisah dan dividen di tahun 2017 ya. Untuk apa separate earning ya pendapatan terpisahnya si induk ya si bapak nih ini sebesar $100, kemudian dividennya $60. Kemudian Sun di sini pendapatannya ya terpisah $50 dan dividennya $30. Dan Toy ya dia memiliki pendapatan terpisahnya $40 dan dividennya $20. Nah, ini berarti pendapatan dan dividen untuk masing-masing perusahaan ya sebelum dikonsolidasikan ya. Nah, tadi ya si P kan dia memiliki itu ya, memiliki kepemilikan atas S. Jadi nanti ketika si S ini mengumumkan dividen ya, ketika mengumumkan dividen, si Pop pasti akan mengakuinya ya, dia akan menerima cash tuh dividen dari Sun. Karena menggunakan metode ekuitas, jadi nanti akan mengurangi investasinya dia gitu ya. Kemudian sama juga ya ketika Sun dia menerima dividen dan itu ya dan mengakui bagian dari pendapatannya si Toy. Nah, ini untuk pencatatan yang pertama ya, ketika ini si Sun dia menerapkan metode ekuitas untuk pengakuan bagian pendapatannya T dan penerimaan dividen dari T ya. Dividen yang diumumkan oleh Toy tadi sebesar $20 ya, $20. Kepemilikan S terhadap T berapa? Kepemilikannya adalah 70%. Berarti dividen yang diterima S adalah 70% dikalikan $20 ya.
Dicatat oleh S seperti apa ya? Sun akan mencatatnya ya, dia akan menerima cash dari dividen ya, misalkan ini langsung dibayarkan ya. Jadi dia menerima cash dari dividennya. Kemudian karena si Sun ini menerapkan metode ekuitas, maka pencatatan dividen itu akan mengurangi investasi ya. Masih ingat ya ini kalau yang metode ekuitas ya. Beda nanti kalau dengan metode cost ya. Kalau metode ekuitas seperti ini ya. Jadi penerimaan dividen itu akan mengurangi investasinya ya. Jadi kas ini dari dividen mengurangi investasi sebesar 70% dikalikan $20 ya. Ini yang dicatat oleh Sun ketika menerima dividen dari Toy. Berikutnya, ketika si Toy mengumumkan net income-nya ya. Nah, net income-nya Toy tadi berapa? $40. Kepemilikannya S terhadap T itu sebesar 70%. Jadi si S akan mengakui 70% dikalikan $40 ya, akan mengakui sebesar $28 sebagai penambah investasi ya. Jadi investment in toy-nya akan bertambah, kemudian dia akan mengakui income from subsidiary ya, income from toy-nya ini sebesar 28. Nah, ini yang dicatat oleh Sun. Untuk yang ini masih ingat banget kan ya. Nah, ini juga maksudnya di AKM juga disinggung, di AKL 1 juga ya. Kemudian yang dicatat oleh POP ya. Yang dicatat oleh POP ketika dia menerima dividen dari Sun ya, ketika menerima dividen dari Sun dan juga mengakui sebagian pendapatannya ya, mengakui sebagian pendapatannya atas kepemilikannya ya, atas kepemilikannya dia mengakui pendapatan dari Sun. Yang pertama untuk dividen tadi Sun memberikan dividen sebesar $30 ya, sebesar $30. Kepemilikannya POP terhadap Sun itu sebesar 80% ya. Sehingga ya kas yang diterima sebagai dividen yang akan mengurangi investasi in subsidiary in Sun ya sebesar 80% dikalikan $30 ya sebesar 24. Selanjutnya untuk pengakuan pendapatan ya, untuk pengakuan pendapatannya. Yang pertama ya, untuk pengakuan pendapatan yang dari Sun dan menambah nilai investasinya ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk pendapatannya Sun ya, separate earning-nya adalah 50 ya. Nah, adalah 50 nih. Adalah $50. Kemudian tadi Sun dia menerima ya income from subsidiary ya dari toy-nya itu sebesar 28. Nah, jadi ini kita tambahkan dulu ya. Jadi 50 separate earning-nya si Sun ditambah 28 ya income from toy ya yang diakui oleh Sun. Nah, ini 50 kita tambahkan dulu 28. Kemudian dikalikan ya. Dikalikan dengan 80% kepemilikan POP terhadap Sun. Ya. Karena tadi kan dia indirect holding ya, secara tidak langsung dia juga memiliki ya, dia juga memiliki kepemilikan atas toy. Nah, sehingga nanti untuk pengakuan penambahan investasi dan juga income from subsidiary-nya itu 80% dikalikan dengan 50 ditambah 28. Ini dicek ya, ini ketemunya $62,4. Nah, ini untuk pencatatannya ya, untuk pencatatan untuk pengakuan dividen dan income from subsidiary. Nah, kemudian ini alokasinya nih ya, alokasinya ke controlling interest dan non-controlling interest ya. Karena kepemilikannya tidak 100% ya. Karena kepemilikannya tidak 100% itu ya, yang ke Sun dan ke Toy berarti nanti pasti ada alokasi ya untuk non-controlling interest ya. Kita akan alokasikan untuk separate income-nya ya.
Yang pop tadi 100 ya, sun 50 dan toy 40 ya. Jadi totalnya $190 ya. Kalau yang apa kita alokasikan dulu yang pertama ya. Yang pertama yang toy tadi ya, yang toy tadi ya. Alokasi income-nya 40 ya, 40 ini kita alokasikan kemana saja ya. Untuk yang 40 ini toy tadi kan kalau yang secara langsung dia dimiliki oleh Sun ya. Nah, jadi ini yang 40 earning-nya si toy. Ini alokasinya yang pertama ke Sun-nya itu berapa? Kesannya adalah 28. Ini yang 40 dolar ya, 40 dolar dikalikan 70% ya. Berarti yang 12 dolarnya sisanya adalah ke NCI ya, ke non controlling interest. Kemudian untuk yang alokasi Sun ya. Untuk yang alokasi yang Sun ya. Tadi kan Sun itu kan untuk yang separate earning-nya dia sendiri itu 50 ya. Kemudian yang income from yang T tadi ada 28 ya. Berarti totalnya adalah 78 ya. 50 ditambah 28 ini 78. Nah, 78 ini dialokasikan kemana ya? Ke POP ya. Ke POP-nya berarti kepemilikannya tadi berapa? 80% ya. Pemilikannya 80% ya. POP ke Sun ya. POP memiliki Sun sebesar 80% ya. Di 80% kita kalikan 78 ya, ini alokasi yang ke POP ya 62,4. Kemudian yang ke NCI berarti selisihnya ya 15,6. Selanjutnya untuk yang POP ini yang 100 punya dia sendiri ya, separate earning-nya dia. Kemudian 62,4 ini yang berasal dari Sun ya, sekaligus dari T ya, melalui indirect holding. Ini sehingga totalnya adalah 162,4. Ini seluruhnya ya, ini seluruhnya pasti sebagai controlling interest ya. Sehingga nanti kita lihat yang di kolom controlling interest dan non controlling interest ya. Nanti karena yang dua ini ya, nanti yang akan masuk ke laporan konsolidasi ya. Untuk yang non controlling interest ini totalnya ya, yang non controlling interest ini yang 12 ditambah 15,6. Nah, ini yang non controlling interestnya sebesar 27,6. Kemudian yang controlling interestnya ini 162,4. Nah, ini nanti yang non controlling interest ini yang nanti masuk ke laporan konsolidasi ya. Jadi kayak alokasi aja ya, nanti alokasi ini yang nanti kita buat dulu ya. Kita buat dulu untuk menentukan berapa sih total non controlling interest-nya. Ya. Sehingga nanti kalau yang di itu ya, kalau di laporan keuangan terpisah ya, kalau yang di laporan income ya, separate income statement-nya, nanti net income-nya POPs ya, ini totalnya adalah 162,4. Ini di laporan keuangannya si POP sendiri ya. Jadi 100 punya dia sendiri, ditambah yang 62,4 dari subsidiary. Kemudian kalau yang Sun ya, nanti di income statement-nya Sun ya, itu terdapat income from toy itu sebesar 28 ini ya. Kemudian di laporan keuangannya nanti di income statement-nya si POP, nah, nanti ada ya income from Sun ya, ada income from Sun sebesar 62,4 ini ya. Jadi ini kan net income-nya si POP sendiri, kemudian nanti di income statement-nya itu ada income from subsidiary. Nah, itu sebesar 62,4 ini. Kemudian kalau di laporan konsolidasi ya, di laporan konsolidasi nanti yang muncul di bagian untuk yang non controlling interest ini sebesar 27,6. Jadi nanti yang bagian ini kita bikin dulu ya untuk alokasi dari income-nya anak sama cucu. Nah, ini untuk yang tadi
hubungannya apa bapak, anak, cucu ya. Kalau untuk apa jurnal elimination dan adjustment-nya ya, untuk jurnal elimination dan adjustment-nya sama seperti yang kalian pelajari di AKL 1 ya. Kita akan menghapuskan apa transaksi-transaksi yang sifatnya itu resiprokal ya. Kemudian nanti kalau yang dikonsolidasikan kita akan untuk yang tercantum nanti ya yang di ekuitasnya itu hanya ekuitasnya seinduk saja gitu ya. Kemudian kalau pas perolehan ada goodwill enggak gitu ya. Nah, itu nanti yang bisa kalian lakukan ya untuk jurnal elimination dan adjustment yang nanti akan muncul di kertas kerjanya. Nah, berikutnya kalau tadi indirect holdingnya dengan hubungannya apa? Bapak, anak, cucu, sekarang pakai yang connecting affiliates ya. Pakai afiliasi terkoneksi. Di sini kita gunakan contoh, misalkan PET, dia memiliki 70% kepemilikan atas SAL. Kemudian, dan PET ini juga memiliki 60% kepemilikan atas TAI. Jadi kalau digambarkan itu ya. Kalau digambarkan berarti si P di sini ada gambarnya ya. Kalau digambarkan, coba saya gambarkan ya. Siapa tadi PET ya? Nah, di sini PET. PET. Kemudian dia punya anak. PET-nya punya anak. PET-nya punya anak SAL dan TAI ya. Ada SAL, ada TAI. Nah, dia punya 2 anak ya. Nah, dia si PET ini memiliki kepemilikan 70% ya atas SAL. Kemudian si PET dia juga memiliki kepemilikan 60% atas TAI. Tapi ya SAL ini juga dia punya itu ya kepemilikan juga atas TAI. Di sini berapa? 20%. Yang PET dan TAI 60% ya. Dan PET ke SAL 70%. Ini ya hubungannya ya. Jadi PET memiliki 70% kepemilikan atas SAL, PET juga memiliki 60% kepemilikan atas TAI, dan SAL ini juga memiliki kepemilikan 20% atas TAI. Jadi nanti ya dia punya direct holding ya, directnya ini secara direct terhadap TAI itu 60% ya. Kemudian yang indirectnya ini berarti 70% dikalikan 20% ya. Jadi 14% ini yang indirectnya dari PET kepada TAI ya. Nah, itu yang connecting affiliates yang di sini ya.
Kemudian di sini disajikan untuk separate income dan dividen masing-masing ya. PET memiliki income terpisah 70, dividennya 40. Kemudian SAL untuk income-nya $35 dan dividennya $20. Yang TAI dia income ya, separate income-nya 20% dan dia memberikan dividen sebesar $10 ya. $20 dan $10. Nanti bentuk hubungannya ya. Kemudian untuk ini ada intercompany transaction ya. Jadi ada transaksi antar perusahaan ya. Di sini yang pertama ya, PET menjual kepada SAL ya berupa tanah ya, tanah itu berarti plan aset ya, berupa plan aset dengan gain sebesar $10 downstream ya dari PET kepada SAL. Karena downstream ya dari induk langsung kepada anak, maka ini seluruhnya ya yang gainnya ini akan teratribusi kepada PET ya. Jadi nanti yang gainnya yang 10 ini langsung langsung dieliminasi nanti ya kalau yang di elimination dan adjustment. Ya kan ini karena sifatnya downstream. Kemudian ada transaksi intercompany yang kedua, ini SAL berarti si anaknya tadi dia menjual inventory kepada PET ya, berarti naik ya, berarti upstream ya dari SAL kepada PET untuk inventorinya ya, nilainya sebesar $15 dan si PET ini ada ending inventory ternyata yang belum terjual ya dengan unrealized profit itu sebesar $5 ya. Jadi karena ini upstream ya, nanti ada alokasi ya, baik untuk PET maupun ke NCI-nya. Nah, kita akan menghitung dulu untuk saldo investasinya. Ya. Yang pertama, untuk saldo investasinya sisal ya. Misalkan di sini untuk capital stock-nya dia ya sisal ini di awal dan akhir tahun ini tidak berubah ya. Jadi tidak ada penerbitan saham, tetap $200. Kemudian untuk return earning-nya ini bertambah ya. Return earning awalnya 50, return earning akhirnya $69. Kemudian ternyata terdapat goodwill ya ketika akuisisi ya, ini goodwill-nya sebesar $12. Karena goodwill itu tidak diamortisasi ya, maka masih tetap ya di akhir tahun masih tetap 12. Kemudian ada unrealized profit ya, unrealized profit in ending inventory ini sebesar 5 ya. Sebesar $5. Kemudian ya untuk pembagiannya ya, tadi kan yang kepemilikannya si PET ya terhadap SAL itu 70% ya. Berarti 30%-nya nanti yang minoritasnya ya. Nah, total ekuitasnya ya, total underlying ekuitasnya per 31 Desember ini 200 ditambah 69 ya. Kemudian yang mempengaruhi lagi itu nanti untuk investasi ya. Untuk investasi ini nanti ditambah 12 ya, dikurangi dengan unrealized profit. Ya. Ini totalnya berapa? 276 ya benar ya. Ini 276 ya. Ini ada kemudian unrealized profit on tadi ya, unrealized gain yang land ya, yang land itu nanti dikurangkan juga ya, dieliminasi ya, ini dikurangkan sebesar 10 sehingga totalnya di tanggal 31 Desember itu sebesar 266 ya. Nah, investment in subsidiary ya, insalnya itu tadi si PET-nya itu dia berinvestasi sebesar 70% ya. Maka yang akan dicatatkan ya, yang akan dicatatkan nilai investment in SAL ya, investment in SAL yang dicatatkan oleh si PET itu adalah ini berarti yang 276 ini itu ya, yang namanya itu
yang total 100%-nya ya, total 100%-nya. Nah, yang 70% yang dimiliki oleh si Sal yaitu berarti 70% dikurangi 276 ya, dikurangi 10. Kenapa yang 10 ini tidak dikalikan dengan 70% ya? Karena tadi yang sifatnya downstream ya. Kalau sifatnya downstream maka tidak ada alokasi ke NCI. Maka yang 10 ini seluruhnya akan dialokasikan untuk controlling interest ya untuk si parents-nya, untuk si pet tadi. Nah, sehingga investment in SAL ya ini totalnya adalah 70% dikalikan 276 ya ini dikalikan dulu baru dikurangi dengan 10. Ya, ini sebesar 183,2. Berarti ya, berarti NCI-nya adalah ini ya 30% ya dikalikan 276 atau 266 dikurangi 183,2 ya. Nah, itu adalah total untuk NCI-nya ya. Ini sebesar 82,8 ya. 30% kalikan ini ya. 30% kalikan 276. Yang 10 ini tidak ikut ya karena dia downstream. Nah, sehingga NCI-nya ini sebesar 82,8. Ini yang investasi dari PET kepada SAL. Ya. Kemudian, nah, untuk yang kepemilikannya si PET terhadap TAI, ya, jadi ini dia menghitung tuh investasinya si PET terhadap SAL, kemudian ini investasinya si PET terhadap TAI, gitu ya. Di sini untuk ekuitasnya si TAI ya, ini capital stocknya sebesar 100, ini di awal dan di akhir tidak berubah, kemudian return earning-nya ya di akhir ini sebesar 90 dolar ya, di awal ketika perolehan ini berarti 80 dolar, kemudian ketika perolehan terhadap TAI ini timbul goodwill ya sebesar 12. Sehingga totalnya adalah 202. Ini nanti untuk dasar menghitung investment in TAI ya. Yang kepemilikan langsungnya ya, kepemilikan langsungnya itu tadi berapa? Dia yang PET terhadap TAI kan 60% ya. Jadi 60% dikali 60% dari ini berarti kita split ya, di split untuk yang kepemilikan yang dimiliki oleh si PET itu 60% ya. Kemudian investment in TAI tadi ya yang dari sini. Nah, ini ya yang dimiliki oleh SAL itu 20% ya. Berarti indirect holding NCI-nya adalah 20% ya. Jadi 60% ini investment si PET terhadap si TAI, kemudian yang 20% ini ya kepemilikannya yang dimiliki oleh si SAL ya sebesar 20%. Kemudian berarti NCI-nya adalah 20% juga ya. Jadi ini kita akan split ya untuk yang ini terutama untuk yang ini kalau yang ini yang di awal ya investasi di tanggal 1 Januari dan yang di kanan ini adalah investasi akhir ya, investasi di tanggal 31 Desember. Nah, investasi di awal ini 60% dikalikan 192 ini 115,2. Kemudian kalau yang di akhir periode ya 60% kalikan 202. Ini sebesar 121,2. Kemudian untuk investment in TAI ya, ini yang 20% tadi ya, yang kalau di awal berarti 20% kali 192 ya, ini 38,4 dan yang di akhir itu 20% kalikan 202 yang 40,4. NCI-nya sama ya 20%. Kemudian ya kita alokasikan lagi ya sama seperti yang tadi ya yang father, son sama grandson tadi ya. Kita akan mengalokasikan untuk separate income-nya ya. PET income terpisahnya tadi 70, kemudian SAL income-nya 35 dan TAI income-nya 20. Nah, di sini totalnya adalah 125 dolar. Yang pertama kita alokasikan dulu untuk yang tadi kalau ada intercompany profit ya.
Untuk yang inventory ya, unrealized profit terkait inventory yang sifatnya tadi upstream ya, penjualan dari SAL kepada PET. Ini sebesar 5 ya, sebesar 5. Kemudian totalnya 5 ya. Kemudian unrealized gain ya. Ini tadi karena apa? Upstream ya, karena upstream berarti yang akan mengeliminasi ini di apa yang di kolom untuk eliminasinya ya, untuk kolom untuk apa alokasinya ini akan mengurangi di SAL ya. Nah, upstream. Kemudian yang downstream tadi penjualan land ya dari PET kepada SAL ya menghasilkan gain sebesar 10 ya. Ini mengurangi di kolomnya PET sebesar 10. Kemudian kita akan alokasikan ya. Yang pertama untuk Thai ya, yang pertama untuk Thai. Di sini dilihat untuk yang Thai tidak ada penambahan apa-apa ya. Jadi separate income-nya 20. Ini kita akan alokasikan 622 tadi ya 622 ya, 60% ya, 60% kepada PET yaitu sebesar 12 ya, 60% kalikan 20. Kemudian yang dimiliki oleh SAL itu 20% ya, 20% kalikan 20, ini sebesar 4 dan sisanya ini 4 akan dicatat sebagai NCI. Kemudian yang berikutnya alokasinya SAL ya. Alokasinya SAL, kita lihat di kolomnya SAL, ini 35 dikurangi 5 ya, yang dari unrealized profit inventory ditambah 4 alokasi yang dari Thai. Sehingga totalnya yang SAL ini 34 ya, 34 kita alokasikan untuk PET sebesar 70% ya, 70% kalikan 34 ya. Berarti selisihnya ya 10,2 ini sebagai NCI ya, alokasi untuk NCI. Kemudian untuk yang PET ini totalnya berapa nih? 70 dikurangi 10 ditambah 12 ditambah 23,8. Ya, ini seluruhnya ya. PET kan induknya ya. Nah, ini seluruhnya untuk PET ini 95,8. Ini untuk controlling interest-nya. Sehingga nanti yang masuk di net income konsolidasi ya untuk NCI-nya ini totalnya adalah 4 ditambah 10,2 ya. Jadi 14,2 ini yang nanti dicatat sebagai NCI ya. Selanjutnya untuk distribusi dividen ya. Untuk distribusi dividen yang pertama dividennya Thai. Dividennya Thai tadi adalah $10 ya, $10. Ini kita alokasikan 60% ya, direct holdingnya si PET ya, 60% kalikan 10. Kemudian SAL tadi memiliki 20% ya, jadi 20 kalikan 10 sehingga untuk yang NCI-nya ini sebesar 2 ya selisihnya ya. Kemudian dividennya SAL ya, dividennya SAL tadi sebesar 20. Ini dividennya SAL sebesar 20 ya. Nah, ini dialokasikan untuk PET ya sebesar 70% kalikan 20. Nah, sehingga sisanya ini alokasi untuk NCI adalah 6. Kemudian untuk dividennya PET dia sendiri ya. Ya, ini dia mengurangi untuk dia sendiri itu akan untuk alokasi ya, maksudnya dia mengumumkan dividen itu untuk pemegang sahamnya dia sendiri ya. Nah, ini sebesar $40. Nah, dari yang ini ya, yang dari tabel untuk yang pembagian income-nya, ya, nanti bisa mencatat nih SAL ya, SAL itu bisa mencatat income from Thai ya, income from Thai-nya itu sebesar yang ini ya, income from Thai ini sebesar 4. Kemudian untuk PET ya, dia bisa mencatat income from Thai ini sebesar 12 dan income from SAL sebesar 23,8 ya. Dikurangi ya $10 atas unrealized gain ya. Karena downstream tadi ya, jadi income from SAL-nya ini yang ini ya 23,8 dan $10 atas downstream penjualan land ya dari PET kepada SAL.
Nah, ini kertas kerjanya ya, jurnal eliminasinya ya, jurnal eliminasi yang nanti masuk ke kertas kerja. Yang pertama untuk mengeliminasi apa tadi penjualan ya, penjualan inventory ya, untuk mengeliminasi penjualan inventory. Kita akan mendebit sales dan akan mengkredit cost of sale atau COGS ya, sebesar 15. Tadi di informasi sebelumnya penjualannya yang ini ya. Sal menjual inventory kepada pet sebesar 15 ya. Ini akan dieliminasi sebesar 15 ya. Dan nanti mengeliminasi unrealized profit ya sebesar $5. Nah, ini yang pertama untuk eliminasi penjualan ya. Nah, eliminasi intercompany transaction yang berupa penjualan ya. Kita debit sales, kreditnya COGS atau cost of sales sebesar 15. Kemudian untuk mengeliminasi unrealized profit ya, kita akan debit COGS atau cost of sale, kita akan mengkredit inventory sebesar $5. Kemudian untuk transaksi intercompany yang berikutnya itu penjualan tanah tadi ya. Untuk gain online-nya harus dieliminasi juga ya. Jadi gain-nya kita debit ya, gain-nya kita debit, kita kreditkan plan aset atau land-nya ya sebesar $10. Kemudian untuk mengeliminasi income from subsidiary ya. Karena satu kesatuan maka kan sebenarnya tidak boleh ada pengakuan income gitu ya antara induk maupun anak. Jadi income from subsidiary-nya harus dieliminasi ya. Jadi yang kalau di jurnal masing-masing ya dia akan mengakui income from subsidiary ya kan ya di sisi kredit. Nah, ketika dia akan menyusun kertas kerja maka income from subsidiary-nya harus dieliminasi ya. Di sini income from subsidiary yang pertama yang TAI ya. Yang income from TAI-nya dulu ya, income from TAI-nya dulu ini dieliminasi ya sebesar 16 ya. Mana tadi 16. Nih ya, income from TAI-nya yang ini yang dieliminasi ya. 12 dan 4 ya, sebesar 16. Ini akan dieliminasi, ini sebesar 16. Kemudian untuk dividennya ya. Dividennya ini sebesar 8 ya. Ini dividennya 8 ya. 6 ditambah 2. Nah, ini dividennya 8. Nah, selisihnya ya, kita akan kreditkan ke investment in TAI ya sebesar 8. Kemudian kita akan mengeliminasi, kita akan memunculkan ya, kita akan memunculkan NCI-nya, yang kita akan memunculkan NCI-nya untuk yang TAI tadi. Kita lihat NCI yang TAI ya, di sini NCI-nya adalah 4 ya, NCI-nya adalah 4. Ya, NCI-nya adalah 4. Kemudian dividen ya, dividen untuk NCI-nya kita lihat di kolom NCI ya. Kita lihat yang di kolom NCI untuk baris TAI ya. Jadi NCI share-nya itu sebesar 4 ya. Kemudian di sisi kita akan mengeliminasi dividen ya. Kita akan mengeliminasi dividen sebesar 2 ya. Lihat di kolom NCI dan baris TAI ini sebesar 2 ya. Selisihnya ya. Ini ini kalau masuk di itu ya, dia akan mengurangi kalau yang NCSR yang debit ini akan mengurangi ekuitas nanti pada akhirnya. Kemudian ini yang selisihnya yang untuk yang NCI yang ini. Nah, ini kan kita akan menambah ekuitas karena kredit ya. Nah, ini masuk di NCI ending ya. NCI ini sebesar 2. Selanjutnya ya, kalau yang ini tadi, ya, ini fokus ke yang TAI ya, investment in TAI-nya ya, investment in TAI-nya terkait income from TAI dan untuk eliminasi dividennya TAI gitu ya. Nah, dividennya TAI kan totalnya berapa tadi? Totalnya adalah 10 ya, dividennya TAI totalnya adalah 10 ya. Dividennya adalah 10, yang 8 ini dialokasikan untuk siapa? SAL sama PET. Kemudian yang 2 ini kan ke NCI ya, untuk NCI. Ini kalau di kertas kerja konsolidasi harus dieliminasi.
Kemudian yang berikutnya untuk mengeliminasi income from subsidiary dan dividennya siapa? Dan dividennya SAL ya. Nah, income subsidiary dan dividennya SAL ya, si anaknya. Kita lihat yang di income from subsidiary ya, income from subsidiary untuk SAL. Nah, di sini adalah income from SAL-nya berapa ini? Ya, 23,8 ya, 23,8 dikurangi 10 ya, 23,8 dikurangi 10 ya. Ini 23,8 kurangi 10 berarti 13,8 ya, 13,8. Kemudian kita akan mengeliminasi dividen ya. Nah, dividen yang ini. Nah, gitu. Kalian lihat yang di kolomnya PET ya, yang di kolomnya PET, kemudian di barisnya SAL. Nah, ini akan dieliminasi sebesar 14. Nah, selisihnya ya akan kita catatkan di investment ya. Di sini investmentnya saldonya debit ya. Selisihnya debit investment sebesar 0,2. Kemudian yang berikutnya kita akan memunculkan NCI-nya ya, NCI share-nya ya, dan mengeliminasi dividennya NCI ya. Ini lihat yang di apa? Di kolom NCI ya. Nah, dilihat di kolom NCI untuk NCI share-nya. Nah, di kolom NCI barisnya SAL ya, NCI-nya share barisnya SAL. Ini sebesar 10,2 ya, ini NCI share-nya 10,2. Kemudian untuk dividennya ya, untuk dividennya lihat di kolom NCI ya, di bagian dividennya SAL. Nah, ini sebesar 6 ya. Untuk NCI-nya sebesar 6. Nah, selisihnya akan masuk di NCI ending ya sebesar 4,2. Ya. Yang berikutnya ya, setelah kita mengeliminasi income from subsidiary dan memunculkan NCI ya, dan menghapuskan dividen juga ya. Jadi menghapus income from subsidiary, kita mengeliminasi dividen dan memunculkan bagiannya NCI, kita akan mengeliminasi untuk ekuitasnya anak ya. Kita akan mengeliminasi ekuitasnya anak. Yang pertama kita akan eliminasi dulu untuk yang ekuitasnya TAI ya. Ekuitasnya T kita eliminasi nih, modalnya T tadi adalah 100 ya. Kemudian return earning itu ya, return earningnya T kita lihat di sini ya, return earning awal ya. Yang dieliminasi ini return earning awalnya T sebesar 80 ya, kita eliminasi. Kemudian kita akan memunculkan goodwill ya sebesar 12. Yang menunjukkan goodwill sebesar 12. Nah, investment in Thai ya, investment in Thai ya. Nah, yang dicatat di sini ini sebesar totalnya berapa ini? Totalnya 100 ya. Enggak totalnya gimana? Nah, 153,6 ya. Ini ya. Yang dari sini ya. Nah, investment awal ya yang dicatatkan oleh SAL maupun oleh PET ya. Jadi 115,2 ditambah 38,6. Ya, ini 153,6. Nah, itu yang dieliminasi ya, mengeliminasi investment awal ya sebesar 153,6. Kemudian nih NCI beginningnya ya, NCI T-nya ini bagian haknya NCI ya. Pemegang saham minoritasnya 38,4. Ini yang ini. Ya, ini ya. 38,4. Ini NCI beginning. Nah, yang berikutnya kita akan mengeliminasi ekuitasnya si SAL ya. Jadi yang SAN-nya ya kita eliminasi ya. Kita akan mengeliminasi ekuitas awalnya sebesar 200, kemudian return earning awalnya sebesar 50 dan kita akan memunculkan goodwill sebesar 12. Ya. Sini tadi yang kita lihat yang di kotaknya SAL ya.
Ini kita menghapuskan nih capital stock-nya SAL sebesar 200, menghapuskan return earning awalnya SAL sebesar 50 dan memunculkan goodwill ya sebesar 12 ya. Kemudian kita akan mengeliminasi investment in SAL awal nih yang 183,4 ya. Dan kita akan memunculkan NCI beginning ya sebesar 78,6. Ini karena kayaknya anaknya 2 gitu ya, jadi apa yang dieliminasi jurnalnya banyak ya. Nah, kemudian kalau nanti ada transaksi resiprokal, misalkan utang piutang itu juga perlu dieliminasi ya. Selanjutnya ini penyajian untuk kertas kerja konsolidasinya. Jadi jurnal yang sudah kita buat tadi kita masukkan di kolom debit dan kredit ya untuk elimination dan adjustment-nya ya. Kita masukkan di sini untuk controlling. Yang pertama untuk income statement konsolidasi ya, Bapak, income statement konsolidasi. Kalau yang sales-nya kan tinggal menjumlahkan ke samping gitu ya. Kemudian income from-nya baik income from sale maupun TAI-nya akan dieliminasi ya. Gain online-nya karena tadi penjualannya downstream ya, penjualan intercompany transaction ini juga harus dieliminasi ya. Jadi ini nanti dikonsolidasi, nanti nilainya harus 0 semua ya. Ini harus 0 semua. Ya. Kemudian ini jurnal yang debit dan kredit yang di sini ini tadi ya, ada hasil dari sini tadi ya. Hasil dari transaksi ini 2 slide. Kemudian kita memunculkan di sini ya, untuk yang cost of sales tinggal menjumlahkan ke samping juga, ya, other expense juga. Kemudian memunculkan yang bagian NCI-nya ya. Nah, NCI-nya SAL dan TAI. Sehingga total istilahnya apa? Net income konsolidasi gitu ya, 95,8. Berikutnya ya 95,8. Kita lihat di sini. Kita cek ya. Nah, ingatkan ya, kalau menggunakan metode ekuitas ya, maka untuk yang di sini ya, untuk yang net income konsolidasi yang di sini 95,8. Nah, itu sama ya dengan yang dimiliki oleh si parents-nya ya, 95,8. Controlling interest-nya. Konsolidasi yang berikutnya ini biasanya langsung jadi satu lajur ya. Di atas itu untuk income statement, kemudian return earning ya, untuk yang return earning-nya. Untuk return earning ya, ingat yang dimasukkan ya, yang di bagian konsolidasi itu adalah return earning awalnya si parent saja. Karena tadi return earning awalnya SAL dan TAI harus dieliminasi ya. Ini masuk dieliminasi nih, return earning-nya di debit ya, di journal elimination dan adjustment-nya di debit ya, dieliminasi. Kemudian untuk net income-nya ya, net income-nya parents ya yang dimasukkan ya, yang si PET ya sebesar 95,8. Dividennya untuk dividennya SAL dan dividennya TAI akan dieliminasi ya, ini dieliminasi dari jurnal elimination dan adjustment tadi. Kemudian berarti yang masuk hanya yang dividennya parent saja. Sehingga ini dividen return earning akhirnya ini ya 278,8 ya. Return earning akhir itu berasal dari return earning awal ditambah net income dikurangi dividen. Nah, yang berikutnya untuk kertas kerja konsolidasi untuk neraca ya, untuk neraca. Ini kalau yang tidak ada transaksi resiprokal tinggal menjumlahkan ke samping semua ya. Kalau yang ada resiprokalnya akan dieliminasi. Ini yang 5 ini kredit ini terkait tadi unrealized profit ya. Kemudian ini kredit ini tadi terkait ada gain online ya, gain on dari penjualan tanah tadi. Kemudian untuk investment ya, tadi setelah dieliminasi nanti yang di kolom konsolidasi itu jumlahnya harus 0 ya, tidak ada nilai investasinya ya. Kemudian goodwill-nya karena goodwill itu tidak diamortisasi ya. Jadi ini full ya, tetap 12 dan 12 tadi ya sebesar 24.
Kemudian di bagian ekuitas dan liabilitas, nah, ini kalau yang liabilitas ya, sepanjang tidak ada yang resiprokal, maka seluruhnya tinggal dijumlahkan saja ya, jumlahkan ke samping, P tambah SAL tambah TAI. Kemudian untuk capital stock-nya yang muncul di kolom konsolidasi adalah capital stock-nya si induk saja ya. Karena si anaknya tadi, anak dan indirectnya yang melalui TAI tadi harus dieliminasi ya. Kemudian return earning-nya yang masuk di sini adalah return earning akhir ya. Ini return earning akhirnya si induk ya, si pet. Kemudian kita munculkan di sini NCI ending ya, NCI ending yang berasal dari journal elimination dan adjustment tadi. Nah, sehingga total ekuitas dan liabilitas ini akan sama dengan total asetnya ya, 969,2. Mutual holding akan kita bahas minggu depan. Ya. Untuk yang indirect holding dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya carikan, sambil saya carikan latihan soalnya ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Boleh tolong jelasin ulang nggak, Bu, yang jurnal NCI-nya TAI? NCI TAI. Yang itu. Yang elimination dan adjustment ya. Nilainya 422. Yang paling bawah. Itu angkanya dari mana ya, Bu? Saya masih bingung. Kita lihat di itu ya. Jadi kalau untuk yang indirect holding ini sebisa mungkin bikin kayak tabel alokasi tadi ya, biar nggak bingung ya. Kalau hanya dua kan nggak masalah ya, kalau hanya parents dan subsidiary saja. Kalau ini karena ada mana sih yang harus dialokasikan kemananya, ya, maka nanti kalian bikin ini ya, bikin seperti ini ya. Baik nanti untuk yang indirect holding yang bentuknya anak, induk, anak, cucu maupun yang afiliasi. Nah, tadi terkait dengan yang NCI ya, NCI untuk TAI ya, kita lihat di kolom NCI ya. Kita lihat di kolom NCI. Tadi untuk yang alokasi ya, alokasi income-nya si TAI tadi kan 20 ya. Nah, 20. 20 ini yang ke PET ya, yang kepemilikan 60% itu 12, kemudian kepemilikan SAL itu 20% ya. Jadi 20% kalikan 24, maka sisanya adalah NCI share-nya ya. NCI share-nya ini sebesar 4 ya, karena 12 tambah 4 tambah 4. Nah, ini yang NCR-nya ini dari sini ya Mbak ya. Kemudian dividennya ya. Kemudian dividennya kita lihat yang di bagian bawah ya. Kita lihat di bagian bawah yang di sini untuk kolom NCI ya, kolom NCI, kemudian yang di baris TAI ya. Dividen yang diumumkan oleh TAI yang dibagikan oleh TAI tadi adalah 10 ya. Alokasinya tadi tetap ya 6 ya, 622 ya. 60% untuk PET ya. Kemudian 20% untuk SAL dan 20% berarti untuk NCI. Ya. Ini 622. Nah, ini yang dua ini yang alokasi untuk NCI-nya. Nah, karena elimination dan adjustment itu ya dividennya harus dieliminasi gitu kan ya. Jadi dia sebenarnya kan gabung, cuma kan ini dividen yang NCI ini harus dieliminasi ya. Jadi nanti jurnal yang di sini yang 4 itu tadi yang berasal dari sini ya. 4-nya dari sini. 4 dari sini. Kemudian untuk dividen yang dieliminasi ya, bagian dari NCI yang dieliminasi itu yang ini ya, yang 2. Nah, kemudian selisihnya itu yang sebagai NCI ending ya di sini ya. NCI endingnya T sebesar 2. Ini selisih antara 4 kurangi 2. Itu mudahnya. Nah, nanti munculnya di sini. Nah, NCI endingnya T tadi nanti munculnya di sini ya yang 2 ini ya. Nah, munculnya di kertas konsolidasi yang ini ya, yang 2. Oke, gitu Mbak. Mbak siapa tadi yang nanya? Saya Bu Sinta. Sinta.
kalau misalnya yang 4-nya saya namain NCI income itu masih boleh nggak, Bu? Yang mana? Yang 4-nya tadi, Ini biar mempermudah. mempermudah. Kalau Oh, misalnya silahkan, nggak apa-apa saya sih. namain. Oh, boleh Oh, silahkan. Ini iya. untuk itu sih apa? eh NCI in kadang yang menamain NCI income atau NCI expense ya. Mm-mm. Nah, boleh silahkan. NCI expense gitu ya, karena dia masuknya di bagian income statement gitu ya. Silahkan, boleh. Baik, Bu. Terima kasih, Kalau Bu. yang ini kan masuknya di ekuitas ya. Jadi kalau yang di ekuitas kita langsung menyebutkan kadang ya NCI beginning, NCI ending gitu, boleh silahkan. Sepanjang itu tidak membingungkan kalian gitu ya. Jadi ini boleh nih pakai NCI expense boleh, ini pakai langsung NCI ending juga boleh.